Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Tuhan jadikan lagi bagi kita. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Sebab itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, kita mau datang bersyukur, menyembah sebagai ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah, kami meninggikan, mengagungkan nama. Sebab Engkau yang layak. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kudusanku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali mari katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam kekudusan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebagai karyaku, ada domba ayam, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebagai Engkau yang layak, terima puji dan
hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segenap hati kami berdoa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Ya, Kau kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku diusaha yang Kau lihatku. Haleluya. Selamat Kau ada domba darahmu tercurah di atas Kalvari. Selamat Kau yang terima puji dan hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Ya, selamat Kau yang ada domba darahmu tercurah di atas Kalvari. Selamat Kau yang terima puji hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Selamat Kau yang selamat Kau yang ada domba darahmu tercurah di atas Kalvari. Selamat Kau yang terima puji hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
Engkau yang layak dipuji, disembah sekarang dan selama-lamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Kau satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kau serahkan hidupmu, kau curahkan darahmu, kau tebus hidup kami, kau hapus dosa-dosa kami. Sebab itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, kami mau terus belajar mengasihi-Mu. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami memuji, kami menyembah. Ya Rabbi, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik.
bagi kami. Bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama, hanya Engkau satu-satunya. Oh, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu, Tuhan, dalam segala hal, dalam segala perkara. Hanya Kau satu-satunya. Engkau yang telah buktikan kasih-Mu. Engkau yang telah berikan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu Kaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Kau dalam setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu. Tidak ada yang dapat, Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya padamu hati kami percaya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib Engkau. Allah yang dahsyat. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa.
Allah yang sanggup melakukan segala Bapa yang baik, sungguh baik Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tapi ada hari ini, semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena anugerah. Terima kasih. Allah menjaga ku bimbang Yesus susah aku yang mendekatiku El Yesus yang mendekatiku El Shaddai El Shaddai Allah Ya bangsa Asia Dia Elsa
El Shaddai, Allah, Tuhan berkata, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Kau juga Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib dan sempurna yang terus kau nyatakan di dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Untuk kami terus belajar mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Dengan kami mentaati setiap firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih buat semua teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Renungan kita di pagi hari ini di Yeremia 12, yaitu keluhan Yeremia dan jawaban Allah. Kita akan mendahulu Yeremia 12. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Di sini Yeremia mengungkapkan beberapa pasal yang telah kita baca, bagaimana Yeremia selalu berbantahan dengan Allah dan juga Allah menjawab dengan kebenaran-kebenarannya, dan di mana pagi hari ini Yeremia mengakui kalau apa yang telah Yeremia ungkapkan dan juga Allah menjawab itu semuanya adalah hal-hal yang benar. Tetapi di sini Yeremia juga mengatakan, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama negeri ini menjadi kering dan rumput disenggap padang menjadi kayu, karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat langkah-langkah kita. Jadi di sini Yeremia mengungkapkan ketidakadilan di mana sisi manusia yang melihat. Seringkali ya kita melihat orang-orang fasik ya, atau orang-orang yang belum percaya, mereka kehidupannya sangat baik. Bisa contoh misalnya kalau di dalam rumah tangga, mungkin hubungan suami istri mereka mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang percaya. Dan juga dari sisi keekonomian juga mungkin dia orang lebih mampu perekonomian daripada orang percaya. Dan juga dari
eh, sisi eh, mengasihi, mereka juga mengasihi, tetapi mereka mengasihi dalam komunitas. Komunitas yaitu komunitas sesama orang-orang yang mampu, ke, eh, mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi mereka. Tetapi kalau di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari tentang mengasihi, yaitu kita tuh harus bagaimana mengungkapkan kasih itu bukan hanya kepada komunitas, bukan hanya kepada orang-orang yang sederajat dengan kita, tapi ajaran yang kita terima dari Tuhan itu kita tuh harus benar-benar mengasihi kepada orang lain, bahkan sampai kepada musuh kita loh. Nah, itu yang membedakan kasih kepada orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, yaitu orang yang belum percaya atau orang fasik. Nah, itu yang salah satu yang membedakan eh, kasih yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi eh, itulah yang harus kita praktekkan sebagai orang percaya. Kalau kasih kita adalah kasih yang dari Kristus, itu harus benar-benar mengasihi orang lain dengan tulus, ikhlas, bahkan kepada musuh kita. Supaya orang akan melihat ada perbedaan kasih orang yang percaya dengan kasih orang fasik. Ya, itu salah satu poin. Dan juga yang poin seterusnya saya akan bacakan lagi. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan. Ini adalah jawaban Tuhan ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Jadi Tuhan mengungkapkan ini. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan. Jadi kalau kita sudah berusaha, bagaimanapun sekuat tenaga kita, bahkan kita sudah berlari dengan orang yang berjalan kaki, kalau kita sudah berlari dengan orang yang berjalan kaki, kita akan sama, tapi kita sangat lelah gitu. Nah, jadi usaha kita tuh rasa-rasanya kita udah capek, padahal kita sudah mempunyai fasilitas dari Tuhan. Kita sudah mempunyai karunia dari Tuhan. Tapi kita masih tetap lelah gitu. Nah, dan Tuhan mengatakan, bagaimana jika di negeri yang damai engkau tidak merasakan tentram? Apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Tuhan mengatakan, jika di negeri yang damai, jika Tuhan telah memberikan suatu kedamaian kepada kita, yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan akan menaruh kita di dalam suasana yang tidak enak gitu. Nah, bahkan seperti hutan belukar Sungai Yordan, sesuatu yang tidak enak, bagaimana kehidupan kita tetap bisa hidup damai, menikmati damainya Tuhan. Terus ayat 6 saya bacakan lagi. Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga sama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Ini juga di mana ada juga orang-orang keluarga kita, mungkin juga mereka menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bisa juga karena di mana kehidupan setiap kita tuh tidak mempraktekkan kasih Tuhan, dan juga orang-orang tuh tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mereka juga pun berpaling dan menyembah, menjadi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ayat 7, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung
burung buas mengerumuninnya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusak kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuat sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang kegelapan negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang akan memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintas segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan ngamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi di sini juga Tuhan mengungkapkan bagaimana Tuhan juga eh, marah, mengungkapkan kekesalan atau kesedihan Tuhan melihat eh, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di ayat 14, saya lanjutkan lagi. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Allah. Nah, di ayat 16, 17 ini di mana juga Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kasih. Memang Tuhan di awalnya juga sudah marah atau jengkel kepada umatnya. Tapi di ayat 16 Tuhan tuh penuh kasih. Dia pun mengajarkan kita kalau kita tuh sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kalau kita tuh sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan, kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah kemudian nama Tuhan akan dipermuliakan, kehidupan kita pun akan diubahkan. Kita bagaimana juga melihat Bu Dorcas juga hari-hari ini, ya kan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, dan juga fokusnya kan bukan untuk dirinya Ibu Dorcas, malahan dia berfokus untuk bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana bisa untuk memenangkan orang lain, menolong orang lain. Tapi kita lihat kenyataannya kan, Tuhan sendiri akan berkarya dalam kehidupan Ibu Dorcas. Nah, begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memang berfokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri kita sendiri, maka Tuhan tuh akan mengubah keadaan kita yang bagaimana ada masalah yang mungkin menurut kita berat, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Dan juga kita akan melihat kalau Tuhan tuh benar-benar berkarya dalam kehidupan kita. Nah, seperti ya, jangan seperti kita melihat Yeremia mengadu ketidakadilan, melihat orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga hidup dengan baik. Mungkin di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, tapi kasih mereka, memang mereka juga penuh, ada kasih juga, tapi kasih mereka mengasihi orang yang mengasihinya, atau kepada komunitas mereka, atau kepada
orang-orang yang terdekat mereka. Tapi kasih yang Tuhan inginkan kepada kita yaitu kita tuh benar-benar mengasihi orang lain dengan tulus, dengan penuh kasih, dan juga bahkan kepada musuh kita. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Heri, silakan. Oke, terima kasih untuk Hengki yang sudah sampaikan. Untuk selain dari apa yang tadi sudah disampaikan tentang keluhan Yeremia dan jawaban Tuhan, selain dari apa yang sudah disampaikan oleh Hengki, tentu ada hal-hal yang Tuhan secara pribadi ngomong kepada Bapak Ibu. Nah, hal yang saya dapat dari kisah ini adalah Tuhan mengingatkan saya, sembari tadi baca dan dengerin apa yang Hengki sampaikan. Hal yang penting yang harus kita jaga dalam hidup ini, sekali lagi, Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca, dan saya percaya membaca, karena ikutin koran dia kan baca per pasal. Ada banyak tokoh di Alkitab yang putus asa dan kemudian kecewa, dan mulai menilai dengan cara pandang yang salah, bukan dengan cara pandang manusia. Apalagi kalau yang dilihat menjadi ukuran patokannya itu selalu hanyalah hal-hal materi. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Elia ketika dia merasa lelah, capek, dia merasa sendirian. Rasanya dia udah hidup dalam kebenaran, tapi kenapa justru dia yang dikejar-kejar oleh Ratu Isabel? Sementara bangsa Israel yang diperingatkan sepertinya baik-baik saja. Atau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Yunus, rasanya pengen minta bunuh diri juga sama seperti Elia. Karena ya kok Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Nah, atau kalau Bapak Ibu pernah baca di Mazmur pasal 73 tentang apa yang disampaikan oleh Bani Asaf, yang dia katakan, sedikit lagi aku tergelincir nih, karena aku melihat kok orang fasik lebih gemuk, lebih segar, lebih berbuah. Nah, sama dengan kondisi Yeremia pada waktu itu. Rasanya dia udah berkali-kali dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi bangsa Israel masih tetap bebal. Tapi kok kayaknya keadaan mereka jadi baik-baik saja, sementara aku jadi dikejar-kejar, aku di penjara, aku disiksa. Nah, hati-hati ketika kita menghadapi situasi keadaan, ketika kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan, kok seperti keadaan kita jadi malah nggak baik-baik saja, tapi kok orang-orang yang kayaknya nggak lebih rohani dari aku, kok mereka oke-oke saja ya. Nah, itu hal yang harus dijaga. Ya, tadi Hengki sudah sampaikan contoh Ibu Dorcas. Ya, bersyukur Ibu Dorcas sampai hari ini bisa jaga hatinya, dan saya berdoa, saya berharap seumur hidupnya Ibu Dorcas bisa menjaga hatinya. Karena kalau nggak bisa jaga hati, mungkin Ibu Dorcas bisa berpikir, kenapa aku yang sudah capek-capek melayani Tuhan, rintis air hitam, yang lain nggak seperti aku sungguh-sungguhnya, kok mereka baik-baik saja, kok justru aku yang harus seperti ini? Nggak ada pikiran gitu, Bu, ya. Saya berdoa Ibu nggak seperti itu. Tapi kita belajar. Kan berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu dicatat, itu untuk jadi contoh dan peringatan bagi kita. Jadi peringatan bagi kita, jangan seperti Yeremia. Ketika rasanya keadaan kok nggak sesuai dengan apa yang dia harap, harusnya yang dihukum tuh mereka dong. Aku yang menyampaikan kebenaran, harusnya aku dibela, tapi kenapa aku justru yang dikejar-kejar, aku yang dihukum, aku yang dicaci maki oleh orang Israel, dan mereka baik-baik saja sepertinya. Seperti apa yang dialami Yunus, seperti apa yang dialami Elia, seperti apa yang diungkapkan oleh Bani Asaf. Saya percaya seringkali iblis akan menipu kita. Kalau Bapak Ibu yang lihat film The Last Supper kemarin, ya adik saya tanya, Pak Eko, bagus nggak filmnya? Saya bilang, secara sinema, film itu biasa banget. Kayak film-film drama ya biasalah. Nggak ada efek-efek seperti film-film kan. Wah, heboh banget. Biasa saja. Tapi di dalamnya ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa buka singkap. Karena setiap kita itu memang harus menghadapi pergumulan melawan tipu muslihat iblis. Apakah kita mau memakai dengan kacamata jasmani kita,
dengan ekspektasi kita, atau kita benar-benar mau melihat hidup ini dengan kacamata Allah, dengan cara pandang Tuhan. Itu sangat menentukan kita ini akan menjadi orang yang kuat atau enggak. Seperti khotbah saya minggu lalu, orang yang melakukan paham kehendak Bapa dan dia terus fokus lakukan kehendak Bapa, dia itu akan jadi kuat. Tapi orang kalau fokus dengan diri sendiri, ya bisa KO, bisa kecewa. Dia merasa aku sudah sungguh-sungguh nih buat Tuhan. Aku sudah lakukan ini, tapi kok jadi balik-balik ukurannya jadi materi duniawi lagi. Sehingga dia bisa kecewa. Sama seperti Yeremia di pasal ini, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, mari jaga hati kita. Bahkan di film The Last Supper, saya bisa lihat ya, Petrus itu juga sudah pegang tali ternyata. Dia sudah pengen bunuh diri juga seperti si Yudas. Tapi masalahnya yang membedakan adalah Petrus dengar, ingat, merenungkan perkataan Yesus. Yang beberapa saat sebelumnya Yesus berkata, iblis memang sedang menampi engkau Petrus, tapi aku berdoa untukmu. Nah, ketika dia lagi galau, dia lagi bimbang, karena dia nyesal karena menyangkal Yesus. Perkataan firman ingat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup, ketika kita ngadapin situasi, bingung mana yang mau kita pilih, kita mau lebih dengerin keinginan daging kita, ego kita, emosi kita, perasaan kita, atau kita mau terus ingat firman. Makanya kenapa yuk ikuti Koram Deo dengan segenap hati. Firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam hati, supaya ketika iblis menyerang kita dengan berbagai macam tawaran. Semalam saya di komsel ngomong gini, setiap kita ini pasti punya titik lemah. Setiap kita punya pasti titik lemah. Dan iblis itu memang cerdik, licik. Dia akan cari titik lemah kita pada waktu kita lemah. Kalau Petrus gambarkan dia seperti singa yang mengaum-ngaum nunggu waktu kita lemah. Saya nggak tahu titik lemah kita itu apa. Apakah titik lemah kita uang? Sehingga kalau keadaan uang kita oke, ya kita oke sepertinya. Tapi ketika keuangan kita mulai goyah, bisa muncul rasa kecewa, putus asa melayani itu. Atau titik lemah kita itu masih ego kita, harga diri kita. Ketika orang hormati kita, kita akan oke-oke saja sukacita melayani Tuhan. Tapi ketika orang nggak ngomong terima kasih dengan kita, ketika orang nggak respect dengan kita, wah iblis akan serang di titik itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa lemah dan kecewa. Nah, tapi ada ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini. Saya mau bacakan dari Ibrani pasal 12. Ini yang harusnya kita lakukan seumur hidup kita. Saya akan bacakan gini ya. Ayat yang kedua mulai. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita pandang Yesus. Kalau Bapak Ibu sudah mulai lemah, lihat kok aku udah sungguh-sungguh sih rasanya. Aku sudah melayani, tapi kenapa orang yang sepertinya nggak melayani, orang yang hidupnya santai-santai aja, kok kayaknya lebih bagus dari aku ya. Ingat, Yesus menderita, akhir hidupnya ironis, kalau saya boleh pakai istilah itu, tapi dia bisa taat sampai akhir. Karena ukurannya itu bukan ukuran daging duniawi, Bapak Ibu. Wah, ya memang kadang gereja sudah, maaf kalau saya pakai agak keras, tertipu. Wah, kalau melayani Tuhan pasti diberkati. Ya mungkin kalimat itu Tuhan memberkati orang yang melayani itu ya nggak salah. Tapi ketika itu yang berulang-ulang disampaikan teologi kemakmuran, ya ketika kondisi kita menurut ekspektasi ukuran kita kok nggak diberkati, padahal aku udah sungguh-sungguh nih, kita kecewa. Tapi mari lakukan apapun yang kau lakukan hari ini.
jalani hidupmu dengan terus memandang kepada Yesus yang begitu tekun, taat sampai mati, melakukan kehendak Bapa, Bapak Ibu. Sehingga kita nggak seperti Yeremia, dia kecewa, dia mulai ngomong, ngeluh sama Tuhan di pasal ini. Tapi Tuhan ngomong, lihat akhirnya, kalau mereka nggak berubah, ku cabut mereka. Sama seperti di Mazmur 73. Bani Asaf katakan, sampai akhirnya aku melihat akhir hidup mereka. Seperti kau taruh mereka di tempat yang licin dan hancur berkeping-keping. Itu tadi, makanya Bapak Ibu, mari jaga hati kita. Dengan terus kita memandang kepada Yesus yang sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Jangan semua ini dalam dunia ini selalu hanya kita ukur hanya dengan hal-hal daging dan duniawi. Harus sehat, harus kaya, harus baik-baik saja. Terkadang ada waktu di mana Tuhan izinkan. Seperti beberapa hari Minggu kemarin saya juga katakan, melakukan kehendak Bapa itu bukan ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan kita. Sekali lagi saya kasih contoh seperti Ibu Dorcas. Dalam keadaan seperti ini, karena dia tahu melakukan kehendak Bapa, justru itu jadi ladang yang baru, yang subur untuk Ibu Dorcas punya orang-orang yang bisa diinjili, punya orang yang bisa dikhotbah, didoain. Kalau kita baru mau masuk ladang itu aja, jangan-jangan kita udah ditolak. Tapi sebaliknya saya katakan, kalau engkau lagi sehat, engkau lagi secara materi, perusahaanmu lagi oke. Bukankah engkau juga punya kesempatan karena ada begitu banyak karyawan, karyawati yang hormat, respect, tunduk, dan dengerin apa yang kau ngomong. Kenapa kita nggak pakai hal itu? Apakah harus tunggu semua seperti Ibu Dorcas, baru lakukan kehendak Bapak? Kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita punya karyawan banyak, dan mereka respect dan dengerin apa kata kita, bukankah itu juga kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik dan mereka dengerin? Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita bukan lagi hanya bicara soal daging dan duniawi, Bapak Ibu. Semua itu fana, semua itu hanya sementara. Tapi mari sampai akhir hidup kita tetap bertekun melakukan kehendak Bapa. Supaya nggak dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit mundur, dikit-dikit dan tentu saya percaya kita jangan tertipu oleh iblis. Ya lah Pak, siapa laku lah Pak, Yeremia kayak gitu Pak. Siapa laku Pak, Elia seperti itu Pak. Siapa aku Pak, Yunus kayak gitu Pak. Itu tipu muslihat iblis Bapak Ibu, jangan didengerin. Justru hal itu dicatat untuk jadi pengingat bagi kita supaya kita nggak seperti mereka. Siapa laku Pak, Petrus nyangkal. Nah, iblis akan tipu dengan kita. Dan iblis bisa nipunya pakai Alkitab. Tapi diputar balik, itulah iblis. Nah, tapi mari Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu baca firman, semakin Bapak Ibu merenungkan firman, dengar setiap hari firman. Saya berdoa, saya berharap pemahaman pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan semakin dalam. Dan itu akan membuat engkau kuat apapun yang terjadi. Fokusmu adalah memandang kepada Yesus, melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Seperti itulah kita memandang Yesus untuk kita mampu melakukan kehendak Bapa sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu. Karena sangat disayangkan, sekali lagi kalau kita hanya mengukur segala sesuatu dengan hal-hal duniawi. Karena Yohanes Pembaptis pun pernah kecewa. Suruh murid-muridnya tanya sama Yesus, engkaukah Mesias? Atau aku harus tunggu yang lain lagi? Dan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak pernah menjadi kecewa. Tapi saya berdoa, saya berharap kita nggak pernah kecewa. Tahu caranya supaya nggak kecewa Bapak Ibu? Terus pandang kepada Yesus. Yang tekun memikul penghinaan, memikul salib. Karena saya percaya urusan kita nggak sampai seperti Yesus Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi saya harus respect, angkat topi untuk Ibu Dorcas. Nggak semua orang bisa kuat dalam kondisi seperti sekarang. Tapi percayalah, apapun situasi engkau hari ini, kalau engkau tekun memikul
salib itu memandang kepada Kristus engkau kuat. Doa saya, mari jaga hati, jangan sampai putus asa dan kecewa. Jangan melihat dengan kacamata duniawi kita, tapi mari melihat dengan kacamata Allah. Tuhan itu tetap mengasihi dan Tuhan itu tetap adil. Kasih karunia Tuhan menguasai. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Akan kembali kepada Hengki. Atau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan sesuatu apa yang didapat pagi hari ini? Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita sebelum mengakhiri Zoom kita sepakat. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap kemurahan-Mu ya Bapa, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, supaya kami tidak merasa hidup kami sendiri, kami tidak putus asa ya Bapa untuk hidup di dalam kebenaran, tidak putus asa untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami tidak membandingkan hidup kami dengan orang-orang fasik ya Bapa. Jangan buat hidup kami menjadi putus asa, tetapi kami selalu hidup di dalam janji-janji Tuhan. Bapa, hidup kami ini bukanlah bagaimana kami hidup saat ini ya Bapa, tapi bagaimana kami mau mengakhiri hidup kami. Kami mau hidup dengan finishing well ya Bapa. Biarkan hati kami boleh bersamamu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau hidup kami taat sampai kami mengakhiri hidup kami ya Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk eh, Hengki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus tambahkan ya Bapak hikmat, marifat daripadamu. Engkau berkati Hengki di dalam pekerjaannya, keluarganya, usahanya. Berkati juga setiap pelayanannya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami mau berdoa Bapak untuk kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Mirianti dan Pak Siregar yang saat ini bertugas di Lamongan. Tuhan kiranya Engkau boleh menyertai orang tua kami di dalam selama bertugas di sana ya Bapak. Engkau sertai, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita ya Bapak di dalam menjalankan tugasnya. Dan kiranya damai sejahtera boleh menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Dorcas. Kami berdoa untuk setiap kesehatannya ya Bapa, untuk setiap pergumulannya, untuk pelayanannya ya Bapa. Tuhan kau pakai dia dengan luar biasa ya Bapa. Di dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakberdayaan, Tuhan kau justru boleh mengangkat Ibu Dorcas. Engkau boleh pakai dia Bapak sebagai alatmu untuk menjadi saksi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan setiap orang. Kami percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus yang boleh menyertainya ya Bapak. Berikan kesembuhan, kesehatan, dokter yang pelayanan yang terbaik buatnya ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk saudara kami Meli pasca operasi. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap eh, berikan kesehatan ya Bapak, pemulihan. Kami percaya bahwa hanya oleh bilur-bilur-Mu yang mampu menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya berpengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Di tengah-tengah pergumulan, seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak ada masa depan, tapi kami percaya Bapa, Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang paling rendah sampai sampai dengan kepala negara kami ya Bapa. Semua berjalan semua atas izin Kau ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk kami sebagai anak bangsa, supaya kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Kami boleh menjadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Menjadi saksi dimanapun kami berada. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan eh, yang sudah Engkau pakai ya Bapak, baik yang di pelosok, di daerah-daerah, supaya Tuhan tetap teguhkan mereka Bapak untuk memberitakan kabar baik saat yang tepat ya Bapak. Di saat orang tidak ada pengharapan, di saat orang mengalami eh, penderitaan, Tuhan justru yang
boleh berkuasa, Tuhan yang boleh hadir untuk memulihkan segala kondisi kami, kondisi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita maupun pemimpin di denominasi manapun ya Bapa, supaya Engkau Tuhan tetap memimpin setiap orang-orang yang sudah Engkau percayakan ya Bapa, supaya kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir di sini, di ruang Zoom ini. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha kami, setiap pelayanan kami dan keluarga kami. Terus Kau berkati ya Bapa. Bapa di surga, semua permohonan kami hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, fokus kami hanya kepada Engkau dan juga kami harus terus memandang kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami juga menerima berkat damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, Buyung, pagi ini kita udah jalan, mau berangkat. Oke Pak, kami duluan Pak yang jalan. Kami yang mewakilkan. Iya. Izin ya. Oke. Pak Heri.